Di luar 6 orang ini yang bisa dimintai tanggung jawab dan sampai mana level tanggung jawab itu? Iya, yang pertama ini kan yurisdiksinya tuh ada di kepolisian. Jadi memang itu wewenang penuh dari kepolisian untuk memeriksa siapapun yang dianggap eh, terlibat atau bertanggung jawab terhadap terjadinya tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan. Jadi kita tunggu saja. Memang tidak tertutup kemungkinan itu akan bertambah tersangkanya, bahkan mungkin juga akan diperiksa lebih banyak saksinya untuk memastikan apakah pasal yang disangkakan itu 359 dan 360 itu memang sudah memenuhi unsur pidananya gitu. Tapi PSSI juga jadi sorotan oleh publik ini terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Bisa Iya, diminta pasti. pertanggungjawabannya PSSI? Sangat bisa. Karena kalau kita bicara sepak bola, penanggung jawabnya ya pasti PSSI. Termasuk pun itu kalau sampai ke FIFA pasti yang akan berkomunikasi dengan dari FIFA pasti ke federasi. Dan Baik. apa yang disampaikan kemarin oleh presiden itu sebenarnya bentuk saya nggak tahu ya apakah itu mungkin bentuk kesulitan komunikasi antara FIFA dan PSSI sampai akhirnya menjadi concern penuh dari presiden, walaupun dalam surat FIFA itu memang disebutkan tetap harus ada PSSI karena secara regulasi keanggotaannya tetap anggotanya FIFA adalah PSSI. Oke, Bang Tigor, kalau PSSI harus bertanggung jawab, lalu Bang Julius, kira-kira sampai mana tanggung jawab PSSI ini bisa kita minta? Ya, kita lihat peristiwa Kanjuruhan ini jangan terpisah seolah-olah sepak bola kita tuh dan serangan terhadap supporter hingga meninggal itu baru kejadian sore hari kemarin gitu ya. Dari awal ya, dari tahun 97 bahkan supporter sudah banyak meneriaki waktu itu. Jangan sampai ada pendekatan kekuatan keamanan dalam negeri yang dipasang seperti melawan musuh yang mengancam, musuh yang menyerang gitu loh. Supporter tidak boleh dipandang demikian. Makanya 97 pertama kali penggunaan gas air mata ditembakinnya ke tribun, tapi yang menderita siapa? 22 orang pemain bubar dari tengah lapangan. Mereka tersesak nafasnya dan segala macam. Artinya apa? Ini dari tahun 97 sampai 2022 pada saat mengajukan izin ke Presiden Joko Widodo, pembahasan pertama kapan sih liga dimulai, lalu pengamanannya bagaimana dan segala macam. Artinya mindset kita itu masih melihat supporter ini adalah kerumunan yang mengancam dan menyerang. Jadi masih pakai polisi, masih pakai tentara. Kita harus lihat akarnya. Dalam pendekatan perizinan sepak bola, itu bukannya Arema Malang FC datang ke Presiden minta izin dia nyelenggarain pertandingan, tidak. Tapi level 1 ada Kapolri, Menpora di situ, Ketua PSSI, PT LIB, Direktur dan segala macam. Baru izinnya keluar gitu. Jadi yang putus itu adalah rangkaian piramid perizinan ini bahwa adanya di titik nasional bukan di daerah. Makanya saya katakan ini beberapa tersangka ini betul-betul melokalisir tanggung jawab, termasuk salah satunya adalah kepada Ketua Umum PSSI. Oke. Tapi benar nggak sih supporter ini yang jadi penyebab chaos di Kanjuruhan ini? Yang pertama yang mesti kita hindari kata chaos, Mas. Chaos itu sebuah istilah yang digunakan oleh rezim otoriter untuk menegaskan bahwa kerumunan massa itu mengancam kekuasaan. Kita punya konteks sejarah sosial di situ. Yang kemarin ya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami kumpulkan, hasil investigasi dan dokumentasi yang kami letakkan di LBH Pos Malang, ketika itu 1-2 orang masuk lapangan dikatakan dia melakukan pemukulan, ya ada yang memukul, ada yang memeluk, tetapi yang ditembakkan gas air matanya itu ke arah tribun. Dari sini logikanya udah nggak terpenuhi. Jadi yang terjadi adalah serangan yang mematikan dengan menggunakan gas air mata, gitu. Dan yang kami temukan kedua adalah adanya unsur perintah untuk menutup pintu, utamanya di titik arah angin yang menumpuk, ya, yaitu 12, 13, 14, 15. Disitulah konon kabarnya paling banyak jumlah korban meninggal. Dan 2 anggota kepolisian juga ada di posisi yang sama di situ juga. Jadi ini bukan chaos, ini bukan civil riot. Ya kami sudah mempelajari itu dan tidak dibenarkan tindakan sesuatu apapun yang menyerang
pada kerumunan yang tidak mengancam dan tidak bersenjata. Oke, Bang Julius, saya ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda kan berpengalaman terkait dengan pertandingan, operasi pertandingan. Bagaimana sebenarnya cara menghadapi kericuhan yang terjadi di lapangan sebenarnya? Ya, jadi pada saat kompetisi berjalan, itu operator atau bahkan mungkin di level yang lebih tinggi PSSI, dalam hal ini adalah Departemen Safety dan Security, itu juga harus mendefine mana kategori pertandingan itu masuknya di high risk. Jadi dalam sepak bola, dalam nomenklatur keamanan di sepak bola di dalam stadion, pertandingan itu dilihat dari level resikonya. Ada yang normal saja, ada yang low risk, ada yang high risk. Nah, untuk kategori high risk berarti itu harus ada effort tambahan. Bagaimana pertandingan itu bisa berjalan dengan melihat ancaman-ancaman yang mungkin timbul. Kalau kita lihat kemarin di pertandingan Arema Persebaya, sebenarnya ancaman itu tidak datang dari supporter kalau kita bisa katakan. Karena supporter Persebaya juga tidak hadir di situ, hanya supporter tuan rumah. Tapi kalau kita melihat lagi lebih dalam, saya melihat ada SOP pengamanan yang itu sampai hari ini kita belum tahu siapa yang membuat SOP pengamanan itu. Walaupun dari kepolisian sudah menetapkan tersangka berdasarkan karena kelalaian tidak adanya SOP pengamanan. Atau jangan-jangan memang benar itu terjadi dan yang digunakan adalah SOP dari kepolisian. Dan itu menjadi pembenaran untuk kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang tadi membubarkan massa yang dianggap sudah anarkis. Oke. Nah, dalam konteks high risk tadi, itu harus ada personil yang dikirimkan. Jadi bukan hanya sekedar ada match commissioner di lapangan, tapi mungkin itu juga harus ada security advisor, security officer, atau bahkan personil yang punya expert. Mereka nggak bekerja hanya pada saat pertandingan. Biasanya pada saat saya masih berada di LIB, itu komunikasinya bisa 1 bulan sebelumnya. Baik. Komunikasi dengan kepolisian setempat, komunikasi dengan panpel, komunikasi dengan supporter, gitu. Baik, kita berbicara terkait pembenahan. FIFA akan datang ke Indonesia, bahkan Presiden bilang berkantor di Indonesia. Apa yang pertama kali harus dibenahi terkait sepak bola Indonesia, Bang Tigor? Ya, kalau lihat dari runtutan ada 5 poin yang disampaikan oleh FIFA kepada Presiden Jokowi, makanya yang pertama adalah safety dan security, kondisi stadion. Dan ada pengkategorisasi di dalam surat FIFA, ada national stadium, ada international stadium. Nanti kita akan belajar juga nih, apa sih national stadium, apa sih international stadium, standarnya mana yang dipakai. Kemudian setelah itu baru masuk ke SOP pengamanan. Jadi memang 2 poin utama ini yang harus segera dibenahi. Dan saya pikir salah satu bentuk tanggung jawab yang PSSI harus lakukan saat ini bukan hanya sekedar mengunjungi korban, karena itu sudah lewat, itu tidak akan membangkitkan lagi korban-korban yang sudah meninggal pastinya. Lebih kepada bagaimana mereka bekerja, karena mereka yang dianggap tanda petik saat ini adalah orang-orang yang mengerti tentang sepak bola itu sendiri, mengerti bagaimana pengamanan sepak bola. Dan itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh PSSI. Minimal tim investigasi atau ketua umum PSSI membentuk juga tim yang akan merumuskan apa yang diminta oleh FIFA. Karena Baik, itu tentunya secara otomatis harus terkait dengan kelayakan stadion tadi bisa juga dimintai pertanggungjawabannya kepada PSSI sebagai induk sepak bola, Bang Tigor. Iya pasti. Kalau kita bicara tentang sepak bola, maka PSSI tidak pernah bisa lepas dari itu. Tapi saya juga mau menyoroti, ada institusi lain di luar PSSI yang punya pengaruh juga terhadap kondisi stadion di Indonesia. Kita tahu stadion di Indonesia itu ya pemiliknya adalah pemerintah. Dan salah satu persyaratan yang diminta adalah sertifikat layak fungsi. Pengalaman saya sulit untuk meminta sertifikat layak fungsi karena saya nggak tahu institusi mana yang berwenang untuk mengeluarkan itu. Apakah kepolisian, apakah dinas PUPR, apakah pemadam kebakaran atau siapapun institusi negara, dan disitulah negara sebenarnya harus muncul dan memberikan proteksi terhadap apa yang sepak bola lakukan, bukan hanya sekedar pertandingannya.
Kalau dari Bang Julius, apa Bang yang harus dibenahi? Ya, yang hilang dari penjelasan Presiden Joko Widodo dan juga Erick Thohir barusan adalah bicara soal pengamanan gitu ya. Sebagus-bagusnya stadion, tetapi kalau pengamanannya adalah tim yang memang untuk menyerang dan mengancam, melumpuhkan, itu tetap fatal kondisinya. Jadi yang kami tunggu, kami harapkan sebetulnya adalah ini bagaimana ke depan menciptakan Pak Nugroho dan kawan-kawan lebih banyak lagi. Bagaimana menciptakan civil guards dan stewards yang punya perspektif keolahragaan ya dalam mengendalikan massa, dalam mengendalikan supporter termasuk kerumunan di dalam stadion. Itu yang kami harapkan gitu. Seolah-olah ini kita hanya menyalahkan gedungnya, pintunya segala macam. Pintu kemarin di Kanjuruhan bisa dibuka kok, tapi ada perintah untuk ditutup. Jadi bukan soal pintunya kekecilan, itu kalau pintu dibuka semuanya, tidak ada yang memerintahkan digembok dan ditutup, itu mungkin tidak akan ada yang meninggal. Kecuali memang yang sudah ada di lapangan sebanyak 5 orang, yang ketika itu sudah terdesak dan sudah meninggal. Jadi pendekatan keamanan ini penting, kita nggak bisa cuman bahas gedungnya saja, kita cuman bahas pintunya, bahas tangganya. Tapi pengamanannya itu adalah tim yang memang untuk menyerang dan melumpuhkan, itu nggak boleh sama sekali gitu. Kami sudah berkali-kali bilang bentuk memang civil guards, bentuk steward, latih mereka. Kalaupun misalnya kepolisian masih mau terlibat, kalau gitu lepaskan seragamnya, berlatih diri menjadi stewards itu. Tanggalkan gas air mata, tanggalkan pentungan segala macam yang dapat melukai dan melumpuhkan, karena bukan tugas di dalam stadion. Kecuali tadi terjadi memang di stadion, ada alat, ada mengancam jiwa segala macam, baru tim itu masuk ke dalam stadion. Gitu. Tapi perkara cuma gedung, tangga, pintu dan segala macam tanpa pengamanan yang sesuai dengan tupoksi keamanan olahraga, saya pikir itu akan sia-sia gitu Mas. Bang Julius, bahkan Anda sebelumnya mengatakan ada potensi pelanggaran HAM terkait kasus Kanjuruhan. Di mana potensi ini? Satu ya, kami langsung mendengar keterangan dari supporter dan ada dokumentasinya ketika 3-5 orang meninggal, diduga meninggal dunia dan ingin dibawa ke ambulans, itu ada 1-2 petugas BRIMOB menghalangi, tidak memperbolehkan membawa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada 2-3 orang keluar, ya, dia mencoba mencari ambulans. Pada saat itu pintu masih kebuka, Mas. Pintu masih terbuka. Pada saat pintu masih terbuka, dia mau masuk, pintunya sudah dikunci, sudah digembok. Jadi itu dilakukan secara serentak. Dan ketika berhasil masuk ke dalam lagi, saksi-saksi yang kita pegang, lalu di dalam, itu sudah ada ngomong, ada video ngomong, jangan pakai gas air mata. Dan pintu itu terkunci. Kita sulit mau keluar karena pintu terkunci. Tapi tidak digubris dan justru makin banyak itu ditembakkan, jumlahnya lebih dari 30. Belakangan kita tahu ternyata ada komando untuk tanda kutip membubarkan massa, tetapi hanya menargetkan 1-2 orang yang dituduh perusuh, yang sampai sekarang tidak jelas itu siapa, tidak ada dan tidak pernah ditangkap. Artinya secara dalam konteks hak asasi manusia, penempatan yang salah kekuatan keamanan dalam negeri, ya, lalu pendekatan represif menggunakan gas air mata, padahal sudah diperingatkan di situ, sudah ada anak-anak, sudah ada perempuan, dan yang ketiga, pintu sengaja ditutup. Dari situ ada aspek pelanggaran HAM berat menuju kepada titik kejahatan kemanusiaan. Karena ada unsur kesengajaan, sudah ada peringatan, sudah ada permintaan ampun dari korban, tapi itu semua tidak digubris. Makanya kami katakan ini tidak mungkin hanya pada level teknis biasa di jabatan AKP atau Kompol saja, Mas. Oke. Bang Tigor, terakhir, kalau FIFA nanti jadi datang dan berkantor di Indonesia, apakah bisa beres? Semoga saja. Saya hanya bisa bilang semoga karena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab FIFA kan sebenarnya. Yang penting adalah PSSI-nya dan seluruh stakeholder sepak bola siap nggak untuk hal perbaikan, bahkan mungkin bukan perbaikan ya, karena terlalu sering kita ngomong perbaikan atau reformasi sepak bola. Revolusi mungkin itu bisa lebih cocok, tapi tadi ada bahasa transformasi yang digunakan oleh Presiden Jokowi terhadap tim yang akan segera dibentuk, dan saya pikir ini bukan hanya tugas FIFA ya. Yang pentingnya di Indonesia sendiri, di PSSI-nya sendiri, di klubnya, supporternya, termasuk juga pemerintah, itu harus memang benar-benar merumuskan sesuatu yang membuat ini pada akhirnya tidak akan pernah terjadi lagi. Baik, tentunya kita tunggu apa hasil investigasi yang dilakukan oleh TGP
PF terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini semoga membuahkan hasil yang tidak hanya menyenangkan sejumlah pihak saja, tapi juga memenuhi unsur keadilan. Terima kasih Tigor Salomboboy, ex-Chief Operation Officer PT LIB, dan Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, sudah bergabung di Kompas Petang. Ya. Saudara, jembatan penghubung dua desa di Lumajang, Jawa Timur hanyut diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru.